Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026, ini adalah summer solstice, siang dengan durasi siang terpanjang sepanjang tahun. Jadi di hari ini, tanggal 21 Juni, matahari di tengah malamnya itu titik terendahnya min 13 derajat, jam 1.26. Nah kemudian terbitnya sunrise jam 4.58, terus tengah siang harinya, secara astronomis atau solar noon-nya itu jam 1.26, 13.26. Nah itu terbenamnya itu jam 9.55 PM, hampir jam 10. Ini sekarang jam 10.35, setengah 11. Setengah 11 itu langit di belakang tuh kelihatan masih terang seperti itu. Ini pulang dari sholat maghrib tadi. Sholat maghribnya jam 10 lebih 2, sekitar lebih 2 ya, karena ada toleransi sekian menit. Dan isyanya nanti kalau di masjid, ini di masjid Turki yang dekat sama rumah, itu dia ditip cabangnya Diyanet yang ada di Jerman. Nah di Jerman tuh ditip. Itu dia pakai metode estimasi matematis proporsional. Jadi tidak menggunakan standar derajat kaku, juga tidak menggunakan umul kuro yang pakai 90 menit kalau umul kuro. Juga tidak menggunakan standar derajat baku, karena kalau pakai derajat itu di hari-hari puncak musim panas seperti ini derajatnya tidak terpenuhi syaratnya gitu. Misalkan kalau Kemenag, NU atau Muhammadiyah itu sholat isyanya derajatnya kan standarnya min 18 derajat. Itu untuk standar perhitungan ketika syafaq itu sudah hilang. Nah sementara di puncak musim panas ini terendahnya mataharinya kan min 13 derajat. Jadi ini terbenam, nah nanti turun sampai titik terendah jam 1.26 itu di min 13 derajat. Habis itu terus naik lagi, jadi tidak pernah sampai ke min 18 derajat. Terus naik lagi dan terbit. Organisasi-organisasi di dunia standar derajatnya berbeda-beda. Misalkan standarnya Universitas Ilmu Islam Karachi itu min 18 juga. Egyptian General Authority Survey itu min 17,5. Liga Muslim Dunia min 17 atau Liga Dunia Islam. Terus Masyarakat Islam Amerika Utara min 15. Lembaga Geofisika Teheran min 14 derajat. Persatuan Organisasi Islam Prancis 12 derajat. Nah jadi sekarang yang standarnya memenuhi itu hanya yang Persatuan Organisasi Islam Prancis yang 12 derajat. Itu pun jatuhnya nanti akan sangat malam, lebih dari jam 12 malam. Nah sehingga kalau pakai derajat-derajat yang ada, mengikuti standar organisasi dunia yang lain pun itu masih tidak terpenuhi nanti. Nah jadi untuk mengatasi ini fenomena ghairu qobliyah al-waqt atau waktu isya alami yang tidak terbentuk secara normal, Masjid Turki ditip ini menggunakan fatwa fikih kontemporer. Dia menggunakan metode estimasi matematika proporsional. Dia menggunakan pendekatan aqrabul ayam atau hari terdekat. Hari terakhir yang ada waktu isyanya itu kapan, itu digunakan. Juga menggunakan aqrabul bilad, negara terdekat. Selain itu juga menggunakan proporsional matematis. Ada beberapa metode yang lain, misalkan 1/7, 1/7. Jadi dari terbenam sampai terbit, itu durasi waktunya dibagi 7. Nah waktu isya itu untuk 1/7 awal, dan subuh juga seperti itu, pakai 1/7 terakhir. Ada yang pakai 1/3, jadi durasi dari terbenam sampai terbit dibagi 3. Yang 1/3 awal itu untuk sampai isya, yang 1/3 terakhir itu untuk subuh. Nah jadi nanti di masjid itu isyanya hari ini jam 11, sekitar jam 11.15 ya. Itu langitnya masih terang. Ya karena di tengah malam aja yang setengah 2 malam itu ketinggiannya min 13. Min 13 kalau di Jogja itu hari ini setara dengan jam 18.25. Jadi kondisi nanti jam setengah 2 malam
pas tengah malam, paling malam, dan langitnya mataharinya paling rendah, itu sama dengan kondisi suasana langit di Jogja jam 6.25 atau sekitar setengah 7. Jadi masih senja gitu, masih ada sinar-sinarnya. Jadi twilight atau senja sepanjang malam. Jadi nggak pernah yang benar-benar gelap gulita. Nah, ini standar untuk waktu sholat. Itu untuk Isya. Kalau Isya ada Umul Qura, bisa yang menggunakan standar Umul Qura, jadi 90 menit setelah waktu maghrib. Nah, itu berarti akan ada terus. Yang subuh, nah ini yang karena tidak ada metode berdasarkan jam waktu seperti Umul Qura, misalkan 90 menit sebelum terbit, nah itu kan nggak ada. Jadi tetap pakai pendekatan metode yang lain. Baik itu tadi menggunakan hari terakhir yang ada, yang memenuhi standar derajatnya, atau mengikuti negara terdekat yang ada 5 waktunya yang standar subuhnya terpenuhi, atau menggunakan metode tadi 1/7, ada yang dibagi per 7, ada yang dibagi per 3, ada yang menggunakan sudut elongasi, dan lain sebagainya. Dan di Eropa sendiri itu ada fatwa yang membolehkan untuk jamak antara maghrib dan isya. Nah, karena jamak, jadi setelah sholat maghrib bisa langsung sholat isya kalau mengikuti fatwa tersebut. Nah, tapi kan ada beberapa yang lebih cenderung untuk membuat jarak antara dari maghrib ke isyanya gitu. Jadi misalkan pakai yang Turki ini, dia pakai estimasi matematis proporsional, atau ada yang menggunakan Umul Qura. Nah, tapi karena ada fatwa yang boleh dijamak, kalau ada yang ingin mengikuti fatwa tersebut, ya dipersilahkan juga, boleh juga untuk jamak. Tapi di masjid terdekat Turki ini, dekat sama rumah, itu dia tidak mengikuti fatwa jamak itu. Tapi tetap ada jarak. Nah, jaraknya sekitar 73 menit kalau malam ini. Ini suasana summer solstice atau hari dengan siang terpanjang di Jerman. Jadi jam 1.26 tadi paling rendah, sekarang jam 1.50 mataharinya udah mulai naik lagi. Dan titik terendah tadi pas jam 1.26 di Jogja itu mirip sekitar jam 18.25 atau setengah 7-an. Jadi suasana langit jam 2-an ini mirip dengan suasana langit di Jogja jam setengah 7-an.